Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 2 Guntur Harjo. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Ini adalah formulir pendaftaran ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, sehat semua. Apa kabar untuk pagi hari ini? Iya, luar biasa. Nah, untuk pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua ya? Masuk semua, ya. Coba sekarang periksa kerapian dulu. Kerapiannya sudah rapi belum? Ya, sudah rapi. Nah, sudah siap ya? Ayo sekarang untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Dipimpin doanya Arman. Gerak doa mulai. Nabi Amin. Kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-6. Nah, sekarang kalian isi dulu daftar hadirnya. Itu di Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan di kelas ya. Tuh, caranya ketik nama depan, kemudian ini nama belakang, nomor absen, dan tanda tangan. Yaitu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama. Nah, ini kita nyanyi dulu. Nah, kita sudah menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kenapa toh kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila?
agar kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Itu ya. Jadi kita harus bangga terhadap bangsa dan negara kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu ya, ini dengan membaca teks cerita pada video pembelajaran dan berdiskusi melalui Zoom, siswa dapat menganalisis unsur-unsur cerita yaitu tokoh, konflik, pesan moral menggunakan pendapat pribadi dengan tepat. Kemudian, setelah membaca teks cerita pada PPT melalui Zoom, siswa dapat menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita, yaitu tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Kemudian, dengan membaca teks cerita dan melihat video pembelajaran melalui Zoom, siswa dapat menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Yang keempat adalah setelah membaca teks cerita dan melihat video pembelajaran melalui Zoom, siswa mampu membuat cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Nah, itu tadi ya, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran dari pertemuan pada pagi hari ini. Membaca cerita, sudah pernah membaca cerita? Iya, pernah. Membaca cerita. Kemudian di dalam cerita itu ada unsur-unsur pembentuknya. Ya. Jadi di dalam cerita itu ada unsur-unsur pembentuknya. Unsur pembentuk ya. Jadi nggon cerita kuwi ana unsur pembentuknya. Ada unsur apa saja nggon cerita itu? Tadi unsur cerita itu ada apa saja? Terus apa lagi? Penuh, penoko, penokohan ya. Nah, sekarang coba Bapak Guru punya cerita. Nah, nanti kalian baca ya untuk bergantian. Nah, bacalah kutipan cerita di bawah ini. Nah, ini. Coba ayo dibaca. Muhammad Ma'ruf Fatoni, ayo dibaca. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Suatu hari di sebuah lembah, monyet bertemu dengan burung pipit yang sedang mencari bisian. Hai burung pipit, kau sedang mencari bisian lagi ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar. Yang kau makan bijinya bukan buahnya. Ternyata burung pipitlah yang menanam buah-buahan itu. Itulah sebabnya anak burung pipit selalu mengumpulkan buah-buahan yang dibuang. Ya, terima kasih Faturon. Nah, tepuk tangan untuk Faturon ini. Nah, itu ya. Coba tadi, setelah kalian membaca cerita itu tadi, ceritanya tadi tentang siapa dan siapa toh? Tokohnya? Ya, burung pipit dan monyet. Nah, itu merupakan tokohnya atau pemeran kan cerita. Iya, pemerannya. Coba tadi watak burung pipit bagaimana? Adalah kecil, pekerja keras, dan tidak mendendam. Iya, betul. Betul sih, betul nih, betul. Nah, kemudian kalau monyet tadi wataknya bagaimana? Sombong dan suka mengejek. Ya, sombong dan suka mengejek. Itu tadi ya. Terus tadi konfliknya apa toh? Konfliknya?
Dihidupkan kalau mau menjawab sih. Ini, hidupkan kalau mau menjawab. Ayo, konfliknya tadi apa? dan semua tumbuhan tumbang sehingga monyet kelaparan. Ya, jadi konfliknya adalah ketika hujan lebat dan semua tumbang. Betul ya, pintar sekali. Ini si Pak Tony ini. Nah, sekarang kalau dari cerita tersebut amanatnya apa? Kira-kira amanatnya apa? Kita harus masa depan karena tidak boleh dendam. Iya, betul, pinter ya. Gitu. Pak pinter-pinter ini. Jadi kita harus rajin dan bekerja keras serta tidak boleh mendendam. Tadi kan si burung pipit sudah apa? Diajak si monyet toh. Tetapi ketika kesusahan, burung pipit mau menolong monyet. Nah, sekarang coba kalian lihat cerita berikutnya. Nah, ini ceritanya adalah pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Coba kau baca ini si Davi. Ayo, saya Davi dibaca. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida teman sebangku aku. Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Dia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ayo sekarang dibaca Mak Rifa. Ibu Tani mengingatkan tentang ulang tahun ulangan. Nah, sebagian siswa tak siap. Dibaca si Nabila coba. Saya sudah tidak sekali ini saja, nanti aku kirim kamu uang 10.000 sampai waktu berakhir. Ibu terpaksa Menyerahkan uangnya dengan lunglai. Nah, kita lanjutkan ya untuk berikutnya. Ayo coba si Arman tadi dibaca. pada waktu istirahat. Ida menghampiri aku. Ayo Lingga, ayo Lingga, coba Lingga diteruskan. Ya, Merayap, ngeliat, dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. setelah membaca tadi kalian kerjakan. Nah, ini di LKPD. Linknya sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nah, nih kalian klik. Tulislah pendapatmu. Coba tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Tulislah pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Itu ya. Terus yang kedua, tulislah pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Konfliknya apa tadi? Yang ketiga, tulislah pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Itu. Nanti kalian jawab dan kalian kirim melalui Google Classroom ya. LKPD-nya seperti ini. Nanti kalian tulis namanya, kemudian
nomor absennya berapa. Nah, terus tadi ini ceritanya sama dengan yang kalian baca tadi. Pemimpin adalah pemimpin yang jujur. Kalian kerjakan itu ya, PKPD-nya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu. Ya, sudah. Kalian sudah mengerjakan. Sekarang coba dibaca, ayo. Tadi yang nomor 1, tulislah pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tadi. Tokohnya siapa toh dalam cerita tadi? Pemimpin yang jujur tadi? Ya, betul. Tepuk tangan. Nah, Ida dan Gugut. Ayo sekarang, kalau Ida tadi wataknya bagaimana? Ayo. Adalah baik, hati, rajin, watak, adalah suka menyontek. Ya, kalau Ida tadi rajin, toh, jujur. Nah, Ida suka si Gugut suka menyontek. Ya. Suka menyontek itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Oh. Perlu ditiru atau tidak kalau menyontek? Tidak. Nah, tidak, itu perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi itu tidak boleh ditiru. Ayo sekarang tulislah pendapat tentang konfliknya tadi apa? Konfliknya apa coba? Jawaban itu. Iya, betul. Tepuk tangan. Nah, pintar sekali. Jadi konfliknya tadi ketika Bu Tati akan mengadakan ulangan matematika. Sementara si Gugut ngapa? Gugut tadi belum belum belajar. Si Gugut belum belajar. Nah, itu ya. Kemudian pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut apa? Kita harus jujur dalam segala hal. Jika kita tidak jujur, berarti kita sudah merampas orang lain. Iya, betul, pintar. Ayo, tepuk tangan lagi. Nah, ini pintar-pintar murid Pak Guru ini. Ya. Jadi itu tadi pesan moralnya adalah kita harus selalu jujur. Kalau tidak jujur itu artinya kita sudah merampas hak orang lain. Nah, itu. Jadi kalau tidak jujur itu artinya kita sudah merampas hak orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, apalagi kalau kalian sudah menjadi pejabat nanti, jadi menteri, ya, jadi presiden, itu harus jujur itu, ya. Ingat-ingat. Ayo coba sekarang. Kira-kira kalian sudah melaksanakan sholat subuh belum? Sudah, ya sudah. Terus kalau melaksanakan sholat itu merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila keberapa toh? Satu, ye. Sila ke-1 itu bunyinya bagaimana? Bagaimana? Betul. Jadi sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Coba sekarang untuk membuat semangat lagi, ya. Kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa? Ya, yuk. Kita bersama-sama tepuk semangat. Semangat. Nah, itu tadi kalian sudah sholat subuh. Itu merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, itu ya. Jadi
Ya, Selain itu di tempat kalian coba ada yang agama berlainan agama? tidak. Oh tidak, tidak ya, tidak apa-apa. Nah, kalau ada orang yang berlainan agama, kira-kira bagaimana? Kita harus bagaimana? Menghormati. Menghormati, betul. Jadi kita harus menghormati. Nah itu. Selain itu, coba kalau di setiap kita naik kelas, gitu, untuk memilih ketua kelas itu caranya bagaimana? Dengan cara bagaimana? Bermusyawarah. Bermusyawarah, bener, bener. Nah, dengan cara bermusyawarah. Kalau musyawarah itu pengamalan Pancasila sila keberapa? Empat. Keem, keempat. Ya, betul, keempat ya. Nah, coba sekarang di sini saya akan memutarkan video tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi, dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang harus kita amalkan dari sila pertama sampai sila ke berapa? 5. Berikan video berikut tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila Perhatikan. pertama, satu, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya dengan cara beribadah. Kemudian yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Itu merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Kemudian penerapan sila kedua Pancasila yaitu dengan cara sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Semua warga negara berhak dan wajib untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan cara membantu orang lain yang terkena musibah. Penerapan sila ketiga Pancasila yaitu dengan cara satu, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu kemudian yang kedua adalah dengan cara cinta tanah air dan bangga dan bangsa Indonesia, cinta tanah air dan bangsa Indonesia, jadi bangga dengan keindahan alam. Yang keempat, ya, penerapan Pancasila keempat yaitu satu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, contohnya minta ingin berjalan-jalan ke Anyer, kemudian yang satunya atau Andi ingin berjalan-jalan ke Taman Safari. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yaitu musyawarah. Penerapan Pancasila sila kelima yaitu dengan cara yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros, tidak menghambar-hambarkan uang dan menabung untuk menolong sesama. Kemudian ketiga adalah suka bekerja keras. Kalau pelajar ya dengan cara rajin belajar. Kemudian selanjutnya adalah menghargai hasil karya kerja keras orang lain, yaitu dengan cara apa? Mendatangi pameran foto dan lain-lain. Nah, ini tadi merupakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai sila ke berapa tadi? Kelima. Ya, itu tadi ya. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ada cerita. Saya bacakan. Pelaksanaan atau penerapan kehidupan beragama di lingkunganku terjalin dengan baik. Dari cerita ini coba analisis. Kira-kira ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Satu. Ya, sila pertama atau satu. Ya, tepuk tangan. Pinter sekali. Ini luar biasa. Nah, luar biasa. Sekarang kalian sudah paham belum tentang tadi nilai-nilai Pancasila?
Sudah paham belum? Tentang nilai-nilai Sudah. Pancasila sudah. Nah, kemudian coba kalian sekarang buat ya. Kalian sekarang buat cerita ya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi gawe buat cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa nggih? Bisa ya? Bisa, ya. Coba sekarang kalian buat dulu. Nanti nanti setelah kalian buat, kalian apa? Presentasikan, kalian bacakan satu persatu, kemudian yang lain menanggapi. Ya, sudah selesai? Sudah. Sudah, ayo. Sekarang kalian baca, ayo satu persatu, ayo. Si Pak Tony dulu. Pak Tony dulu, ayo. Dibaca. Hidup hemat. Rofik Taufik adalah salah adalah satu yang sangat baik dan baik. ramah. Selagi Selagi itu, Rofik selalu menyisihkan uang uang untuk ditabung. Walaupun sebenarnya sebenarnya juga juga anak dari orang yang berada, namun dia selalu menerima dan tidak suka jajan. Selagi untuk ditabung, uang sakunya kadang juga diberikan kepada orang yang punya. Dia seorang Dia yang seorang dermawan. Rofik selalu Rofik bilang selalu bahwa kita harus menabung untuk masa depan dan juga bersedekah agar hidup menjadi berkah. Pak Tony sudah apa? Membaca ceritanya, hasil ceritanya. Coba kalian tanggapi. berapa? Kelima. Ya, sila kelima betul. Tepuk tangan untuk Tony. Nah, ini tadi ya merupakan pengamalan sila kelima. Kenapa kok sila kelima, Tony? Ini merupakan penerapan hidup apa? Hidup hemat. Hidup hemat. Ya, hidup hemat itu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Sekarang dilanjutkan Akila. Ayo dibaca Akila. Ani adalah temanku yang sangat baik. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun Ani tidak pernah membedakan saat bergaul di mau. Arman ayo dibaca. Pak Tarto adalah seorang selalu melakukan sholat secara Coba yang lain kasih pertanyaan buat si tadi. Arman. Tadi tokohnya siapa? Cerita tadi Pokoknya Pak Tarto. Pak Tarto, ya tokohnya Pak Tarto betul. Nah, tepuk tangan untuk si Arman. Nah, tadi ya itu merupakan cerita dari Arman. Khairul Nisa, ayo Nabila. Nabila dibaca. Aku memiliki teman baru, namanya adalah Doni. Dia berasal dari Jakarta. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan dari hasil membuat cerita. Nah, ceritanya tadi ya, kalian sudah presentasikan. Ada yang pengamalan Pancasila sila pertama, ada pengamalan Pancasila sila kedua, dan ada yang pengamalan sila kelima. Nah, itu dari ceritanya tadi, gitu. Ceritanya tadi, ya, itu sudah bagus-bagus semua, sesuai dengan apa yang merupakan pengamalan Pancasila. Sekarang, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi ini, itu silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Linknya yang sudah saya kirimkan di Google Classroom.
Nah, evaluasinya nanti seperti ini ya. Kalian di situ kalian tulis nama dulu. Namanya kalian tulis, nama kalian. Kemudian setelah itu kalian tulis apa? Ini nomor absen. Nomor absennya kalian tulis, terus diklik berikutnya. Nah, nanti sudah ada soalnya. Di situ kalian dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi pembelajaran kita tadi, kita sudah mempelajari tentang apa saja tadi? Ya, unsur intrinsik cerita. Kemudian apa lagi? Tadi? Unsur cerita. Terus apa lagi? Unsur Pancasila. Unsur Pancasila. Ya, unsur-unsur Pancasila. Terus apa lagi? Tadi? Mengerjakan tugas. Apa? Tugas tadi membuat apa? Tugas. Ya, tugas-tugasnya tadi apa? Membuat cerita. Cerita yang bagaimana? Yang bagaimana? Membuat cerita. Dari pembelajaran kita tadi, kita sudah mempelajari tentang yang pertama, unsur intrinsik cerita. Ada tokoh tadi, ada penokohan, ya wataknya bagaimana, konfliknya apa, itu ya. Kemudian selain itu juga kita belajar tentang apa tadi? Belajar tentang nilai-nilai nilai-nilai Pancasila. Nah, itu. Nah, kita bernyanyi bersama-sama dulu lagu daerah. Dolanan ning jopo padang bulan padange kaya rino sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kanca dolanan ning jopo. Kita sudah menyanyi lagu dolanan padang bulan. Nah, kita harus menjaga yang namanya budaya. Jadi padang bulan itu merupakan kebudayaan lagu daerah kita. Jadi kita harus jaga agar kebudayaan itu tetap lestari, ya, tetap ada. Itu ya, itu bentuk cinta kita terhadap daerah dan juga tanah air. Nah, kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Akila, pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Ya, kita sudah berdoa ya. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang itu kalian belajar dan nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Itu ya, di rumah kalian belajar dan juga tetap menjaga kesehatan. Itu ya.
Kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.